Allah Ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-kabiratul ula asyirku billahi. Dosa besar yang pertama adalah menyekutukan Allah. Ini ranking pertama ya. Ranking pertama dosa besar itu menyekutukan Allah. Fa akbarul kabairi, maka yang paling besar dari dosa-dosa besar ya, asyirku billahi ta'ala, menyekutukan Allah Ta'ala. Wa huwa naw'ani, dan dia atau syirik naw'ani ada dua jenis atau dua macam. Ahaduhuma, salah satu dari keduanya naw'ani, ay yaj'ala lillahi niddan, dia menjadikan dia siapa man ya, menjadikan bagi Allah itu sekutu ya, sekutu. Wa ya'budu ghairahu, dan dia menyembah selain Allah. Min hajarin, berupa batu, au syajarin, atau pohon, au syamsin, atau matahari, au qamarin, atau bulan, au nabiyyin, atau nabi, au syaikhin, atau syekh guru, au najmin, atau bintang, au malakin, atau malaikat, au ghairi dzalika, atau selain itu, selain yang sudah disebut tadi. Wa hadza huwa asyirkul akbaru, dan inilah dia asyirkul akbaru, syirik yang terbesar. Alladzi dzakarahu Allahu azza wa jalla, yang menyebutkannya syirik itu siapa? Allah azza wa jalla. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dia disekutukan dengannya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'u, dan mengampuni selain itu, selain syirik maksudnya, liman yasha'u, bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Jadi enggak termaafkan dosa syirik itu. Selain dosa syirik masih bisa diharapkan ampunan, tapi kalau syirik ya, Allah sendiri yang mengatakan tidak akan mengampuni sampai dia kembali kepada tauhid pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu adalah sungguh sebuah kezaliman yang besar. Sudah dicek audionya? Suaranya sudah dicek? Sudah aktif nyala? Jadi syirik itu adalah sebuah kezaliman yang besar.
agung, yang besar. Bukan zalim biasa, zalim yang paling yang besar sekali. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, innahu may yusyrik billahi, sesungguhnya sesiapa yang bersyirik menyekutukan Allah, faqad harramallahu alaihil jannata, maka sungguh telah mengharamkan Allah atasnya man yusyrik, al jannata, mengharamkan surga baginya. Wa ma'wahun naru, dan tempat kembalinya adalah neraka. Tempatnya adalah neraka. Jadi ya, wal ayatu fi dzalika katsiratun, dan ayat-ayat di dalam hal itu banyak ya. Jadi dosa pertama kabirah ya, dari kabair yang paling besar adalah syirik ya. Ada dua bentuk. Yang pertama bentuknya adalah menjadikan bagi Allah itu sekutu. Ada orang yang enggak beriman kepada Allah sama sekali. Ada orang yang menyekutukan Allah. Beda. Kalau orang-orang Majusi, orang-orang animisme dan sebagainya, itu tidak menyembah Allah, murni dia kafirnya. Sedangkan syirik, dia mengakui Allah, tapi pada saat yang bersamaan dia juga melakukan penghambaan kepada yang lain. Sebutkan tadi min hajarin, batulah dia sembah. Ya, ada kepercayaan menganggap batu sebagai Tuhan. Ya berhala itu kan batu ya. Seperti yang ada di zaman Nabi SAW, berhala itu batu-batu dipahat. Ada berhala yang berbentuk manusia, ada berhala yang berbentuk bukan manusia. Makanya ada istilah as-sonam dan apa satu lagi istilahnya itu ya, al-asnam ya, itu benda-benda yang disembah yang bentuknya batu ya. Au syajar, atau pohon gede, pohon beringin gitu ya, karena serem angker disembah. Orang-orang dulu begitu ya. Ada pohon yang umurnya ratusan tahun, yang untuk memeluk pohon itu paling tidak butuh 10 orang untuk peluk pohon itu ya, besar sekali ya. Tingginya mungkin sampai 100 meter ke atas, besar. Jadi kayak biangnya pohon, rajanya pohon gitu. Disembah. Sampai sekarang masih tuh. Masih enggak? Di bawah pohon gelar menyan, bakar menyan, bersila ngadep pohon. Ya. Minta petunjuk wangsit sama mbah ya kan, si mbah-mbahnya dipanggil, padahal yang dipanggil itu setan jin yang ada di pohon itu gitu ya. Akhirnya dikerjain sama setan sama jin itu ya kan. Saya minta kopi, dibikinin kopi, udah dikasih sesajen makanan, kata dia kopinya mana, akhirnya dibikinin kopi. Begitu dibikinin kopi, nawar, kopinya Nescafe dong katanya, jangan kapal api. Setannya bisa nawar tuh ya. Au syamsin, atau matahari
Orang Jepang itu menyembah matahari, Shinto, ya. Dulu waktu Indonesia dijajah Jepang itu disuruh rukuk menghadap matahari ke timur tiap pagi, ya. Au qamarin atau bulan, au nabiyyin. Ada yang menyembah nabi seperti orang Yahudi itu, wa qalatil yahudu Uzair ibnullah, ya. Uzair anaknya Allah disembah oleh orang Yahudi. Wa qalatil masih Isa ibnullah, berkata orang Nasrani, ya, wa qalatin nasara Isa ibnullah, berkata orang-orang Nasara Isa itu anaknya, dan sekarang udah disembah sama mereka. Yang namanya Yesus itu meskipun nama Arabnya adalah Isa, tapi konsep Yesus dalam agama Kristen itu disembah sebagai Tuhan. Bahkan yang dipanggil-panggil Yesus terus, padahal Yesus Tuhan anak, bukan Tuhan Bapa. Kenapa yang dipanggil anaknya terus, bukan bapaknya? Ya kan? Betul nggak? Ya kalau lagu rohaninya mereka kan yang dipanggil anaknya terus, ya. Padahal yang lebih berkuasa bapaknya apa anaknya? Ya. Itu nabi kan, Nabi Isa disembah, ya. Au syaikhin atau syekh, ya, guru atau orang tua. Itu yang namanya Lata wal Uzza, nama-nama berhala. Itu dulu asalnya adalah nama-nama orang soleh di masa lalu. Ada yang namanya Lata, ada yang namanya Uzza, ada yang Hubal. Itu asalnya dulu orang-orang soleh, ketika mereka wafat diabadikan, dibikin jadi patung, ya, mirip-mirip dengan orang sekarang, monumen, ya kan? Patung Jenderal Sudirman, patung Bung Karno, ya. Cuman kalau orang dulu patung kemudian disembah. Kalau kita kan bikin patung nggak disembah, buat hiasan, buat sejarah saja, ya. Sehingga banyak yang mempertanyakan, di Indonesia katanya negara Muslim, kok banyak patung? Ya, kalau di negara Arab itu nggak ada patung-patung begitu. Syekhul Azhar aja waktu ke Indonesia bertanya, kenapa kok banyak patung? Jalan Sudirman ada patung, Jalan Tamrin ada patung, Puitang ada patung, Pancoran ada patung, ya kan? Ini negara Muslim kok banyak patung, ya. Kalau di Saudi, di Mekah itu, di Arab itu monumennya nggak bentuk manusia, ada sepeda raksasa, gede sepedanya tuh, rodanya setinggi ini, dibilang sepedanya Nabi Adam, ya, ya. Sepedanya Nabi Adam, gede benar itu. Itu di Jeddah. Ada lagi bola besar. Pokoknya yang bukan benda lah, ya, bentuknya kayak segitiga, pakai penggaris, kayak gitu-gitu. Jadi monumen-monumen yang dibikin itu bukan bentuk manusia, sehingga bukan patung, ya, artinya tidak bernyawa. Pemujaan kepada syekh juga bisa terjadi kadang-kadang dalam ajaran-ajaran yang sesat, ya. Seakan-akan kedudukan syekh itu begitu pentingnya, sampai kadang-kadang ngalahin nabi juga gitu. Itulah kalau bertorikot, bertasawuf tidak didasari ilmu syariat yang cukup atau ditumpangi oleh hawa nafsu, maka yang terjadi demikian. Kalau udah syekhnya, waduh, udah kayak segala-galanya, ya. Pokoknya segala-galanya.
Au najmin, atau bintang. Ya, ada juga orang-orang menyembah bintang ada. Au malakin, atau malaikat seperti kaum Sobiin, ya. Di dalam Quran dikatakan innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina. Ya, was-sabiin itu orang-orang yang menyembah malaikat. Au ghairi dzalika. Ini semua adalah syirik yang besar yang tidak terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya bisa selamat? Ya berhenti dari syirik itu dan taubat, berislam lagi secara benar, bertauhid secara benar. Faman asyraka billahi tsumma mata musyrikan, ini. Maka barang siapa yang menyekutukan Allah kemudian mati dalam keadaan musyrik, fahuwa min ashabin nari qat'an, maka dia termasuk dari penduduk neraka secara pasti. Pasti itu, ya. Orang musyrik, orang kafir yang mati dalam keadaan kafir, tidak beriman, tidak bertauhid, pasti masuk neraka. Loh, ini tanamkan betul-betul ini. Jangan diracuni oleh paham-paham pluralisme. Semua agama sama, semuanya ada surganya. Surganya siapa? Ya, ini akidah, bab yang nggak boleh ditawar. Namanya akidah, ikat, ya. Akidah daripada aqada, ikat. Kalau kayak kamu ngikat itu kenceng, itu akidah. Bab ini nggak bisa ditawar. Kalau syariah itu jalan, ya. Syariah itu jalan. Jalan itu bisa lebar, bisa kecil, ya. Nah, masih ada kompromi di dalam syariat, ya, sejauh tidak menyangkut yang pokok-pokok di dalam agama. Ya. Kalau akidah batal. Ya, sifat Allah wahdaniyah, akidah nggak bisa ditawar. Ya, mukhalafatu lil hawadis laisa kamislihi syai'un, tidak bisa ditawar. Allah tidak serupa dengan makhluk. Maka kita menolak ajaran akidah yang mengatakan Allah di langit, Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah berarah, Allah bertempat, Allah berbatas dengan bentuk, Allah cahaya, Allah ini, itu semua kita tolak karena itu namanya bukan mukhalafatuhu lil hawadis. Itu sifat yang kalau menyerupakan dengan makhluk namanya mustahil. Ya. Ini penting, pokok sekali, ya. Maka dikatakan qat'an oleh Imam Zahabi. Udah pokoknya orang mati musyrik pasti masuk neraka. Ini bisa kita pastikan. Ya, yang bisa kita pastikan. Kalau orang mukmin, orang muslim mati ke surga apa ke neraka, itu nggak bisa kita pastikan. Ya, makanya terusannya kama anna man amana billahi. Ini kebalikannya. Barang siapa yang beriman kepada Allah, wa mata mu'minan, dan mati dalam keadaan mukmin, fahuwa min ashabil jannati, maka dia termasuk dari golongan penduduk surga, penghuni surga. Ya, beriman kepada Allah kemudian mati dalam keadaan beriman, meskipun dia baru beriman detik-detik menjelang akhir hayatnya. Yang jelas dia sebelum mati sudah beriman dan mati dalam keadaan beriman, ya. Jadi sebelum mati, katakanlah 5 menit sebelum mati dia beriman, bersyahadat, kemudian bertaubat kepada Allah, dan dalam menit-menit itu sampai nyawanya lepas masih dalam keadaan beriman, itu katanya Imam Az-Zahabi min ashabil jannah, insyaallah termasuk daripada penghuni surga.
wa in udziba binnari, sekalipun ya dia azab di neraka. Jadi orang yang mati mukmin, beriman kepada Allah, bertauhid kepada Allah, mati dalam keadaan iman atau yang kita sebut husnul khotimah, ya, dia akan masuk surga. Dia akan masuk karena iman adalah tiket menuju surga. Surga itu membukanya ada passwordnya. Sebagaimana kamu buka handphone ada password. Punya ATM ada pinnya. Ada pinnya, ada passwordnya. Passwordnya apa? Miftahul jannah la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Miftahul jannah, kunci, password masuk surga. Jadi kalau kita mau masuk surga di akhirat, nggak bawa kunci, nggak bawa password, nggak bisa masuk. Paham ya? Kenapa iman itu tidak bisa ditawar-tawar? Lah sekarang orang punya kuncinya, dia nggak masuk surga, ke neraka dulu karena punya dosa yang belum diampuni oleh Allah. Tapi karena udah pegang kuncinya, pasti masuk surga juga. Makanya kata Imam Az-Zahabi, fahuwa min ashabil jannah wa in udziba binnar. Sekalipun dia diazab di neraka, dia akan masuk surga. Tergantung berapa lama di neraka. Nerakanya orang beriman itu paling atas, namanya Jahannam. Namanya apa? Jahannam. Ya. Di neraka itu tingkat-tingkat. Ya. Neraka itu bertingkat-tingkat. Paling bawah itu tungku apinya, kira-kira gitu, ya. Kalau kamu masak nasi, ya, atau bikin kue di panggangan, kompornya di bawah. Yang paling panas yang bawah apa yang atas? Bawah. Siapa itu di tempat yang paling bawah? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu di kerak yang paling bawah dari api neraka. Paling panas itulah nerakanya orang munafik. Lebih panas daripada nerakanya orang kafir. Lebih panas daripada nerakanya ahli maksiat. Sedangkan orang beriman paling jauh dari api, di atas. Panas tapi nggak sepanas yang di bawah. Ya. Bahkan kalau menurut keterangan di dalam kitab, kalau nggak salah ya, Tazkirah Al-Qurtubi, Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan, ya, ketika orang beriman itu dilempar ke neraka, diazab karena dosanya, dia itu seperti orang tertidur, nggak berasa. Dia diazab tapi dia tidak merasakan kepedihan. Jadi cerita-cerita tentang kepedihan di neraka itu untuk orang kafir. Silakan dibuka lagi. Ya. Semua berita-berita kepedihan di neraka itu hanya untuk orang yang kafir. Adapun orang beriman, dia masuk neraka tapi masih mendapatkan lutuf, ya, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, menghormati, menghargai tauhid iman yang ada di dalam dirinya, sehingga api neraka tidak terlalu panas buat dia. Paham ya? Ya. Apalagi nanti pada saat ya masuk surga, semuanya udah masuk surga, Rasulullah udah masuk surga, Rasulullah keluar lagi. Ya, dalam satu kisah, dalam satu riwayat, ketika orang-orang kebingungan, dalam kitab Maulid itu kan dibaca, ya, qila huwa Adam,
qala adamu bihi uniluhul matalib, gitu kan? Qila huwa Nuh, dalam apa? Maulid apa namanya? Al-Adiba, ya, Maulid Diba. Qala Nuhun Rabb, ya gitu. Jadi para umat itu kebingungan mencari syafaat. Udah terlalu panas nungguin di padang mahsyar. Akhirnya lari kepada Nabi Adam. Nabi Adam, tolong kami, tolong kami. Kata Nabi Adam, saya nggak bisa, saya punya salah, saya diturunkan dari surga. Lari ke Nabi Nuh. Nabi Nuh bilang, saya nggak bisa, saya punya salah. Kapan Nabi Nuh punya salah? Nabi Nuh malu kepada Allah ketika anaknya mau tenggelam, ya, dia berdoa untuk Allah menyelamatkan anaknya padahal kafir, yang namanya Kan'an. Ya. Nabi Nuh merasa punya salah, nggak berani. Kemudian datang ke Nabi Ibrahim aja, kata Nabi Nuh. Nabi Ibrahim bilang enggak. Ya, Nabi Ibrahim juga tidak merasa berhak. Lari ke Nabi Musa, kata Nabi Musa, saya juga punya salah. Nabi kepada Nabi Isa, Nabi Isa bilang saya tidak berani. Akhirnya lari kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan, Rasulullah dalam hadis itu mengatakan anadzaka, ya saya itu yang berhak, ya, meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam keterangan dikatakan bahwa yang kebingungan ini bukan kaum muslimin, bukan orang-orang beriman. Yang kebingungan ini adalah orang-orang yang kafir, ya. Satu keterangan mengatakan begitu. Nah, ketika Rasulullah diminta pertolongan seperti itu, ya, maka Rasulullah bersujud kepada Allah, begitu lama sujudnya, dan Allah ilhamkan, kata Nabi, Allah ilhamkan kepadaku puji-pujian yang belum pernah aku ucapkan di dunia ini. Jadi Allah berikan ilham kepada Nabi untuk memuji-muji Allah dengan pujian-pujian yang belum pernah dikasih kepada yang lain. Hanya di akhirat itu, di hari kiamat itu. Ya. Akhirnya Allah berfirman, ya Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepalamu. Qul tusma', katakan apa yang kau akan didengar, apa yang kau katakan. Sal tu'ta, minta kau akan diberi. Washfa' tushaffa', memberilah syafaat, kau akan diberikan mandat untuk memberi syafaat. Maka Rasulullah, ya, meminta syafaat untuk orang-orang, dan Allah memberikan sepertiga dari ahli neraka yang beriman untuk diangkat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diangkat sepertiga, serot, ya, masuk surga. Karena dari neraka kan gosong tuh, ya kan? Namanya habis dari penggorengan, habis dari panggangan kan gosong semua, ya. Maka mereka dicelup di namanya ma'ul hayah, air kehidupan, ya. Dicelup di air kehidupan, badannya sempurna lagi, bagus lagi, cakep lagi, baru kemudian dibawa ke surga. Jangan digosong-gosong dibawa ke surga. Masa di surga bau asap, ya? Ya, surga nggak ada bau asap, bau angus, nggak ada di surga, ya, wangi semuanya. Makanya di ma'ul hayat. Rasulullah sujud lagi, maka Allah berfirman kepada Nabi SAW, ya Muhammad, irfa' raqsa, ya, qul tusma' sal tu'ta washfa' tushaffa. Diulangin lagi. Rasulullah minta lagi, maka Allah berikan sepertiga lagi untuk Rasulullah selamatkan dari neraka, ya. Kemudian setelah itu Rasulullah sujud lagi, akhirnya sisa yang sepertiga terakhir pun diselamatkan, sehingga dengan syafaat kubro yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang akhirnya dengan itu seluruh orang-orang yang beriman diselamatkan dari api neraka, ya, masuk surga semuanya belakangan, ya. Nah, ini namanya syafaat. Wa fi sahih, dan di dalam as-sahih, ya, ya,
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabairi, maukah kalian aku beritahukan kalian dengan dosa yang paling besar? Salasan, diulang 3 kali. Qalu, mereka sahabat berkata, bala ya Rasulullah, ya kami mau dikasih tahu apa dosa yang paling besar. Qala, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Wa uququl walidaini, dan durhaka kepada kedua orang tuh dosa yang paling gede, durhaka kepada orang tuh. Hati-hati loh, ya, jangan sampai ada yang durhaka, naudzubillah, ya. Wa kana muttaqian, dan adalah Nabi SAW itu bersandar, duduknya nyender gini nih, ya, waktu ngomong gini, al-isyraku billah wa uququl walidain, sambil nyender Nabi begini. Fajalasa, kemudian duduk sempurna, ya, tidak nyender lagi. Faqala, kemudian beliau berkata, ala wa qauluz zur, ketahuilah yang ketiga adalah ucapan bohong, ucapan palsu. Ala wa syahadatuz zur, ketahuilah dia adalah syahadah, ya, syahadah, kesaksian palsu. Ucapan palsu, kesaksian palsu. Ucapan palsu ya bohong, kesaksian palsu, ya, biasanya kalau kesaksian ini di pengadilan, ya, bersaksi di pengadilan. Famazala yukarriruha, dan terus saja Rasulullah mengulang-ulanginya, ya, kalimat itu, ala wa qaulaz zur, ala wa syahadatuz zur, ya, hatta qulna laitahu sakata, sehingga kami berkata, sahabat nih, ya, bisik-bisik, laitahu, ya, semoga Rasulullah itu sakata, diam, jangan diulang-ulang terus. Sahabat ngeri kalau Rasulullah ulang-ulang terus, makin banyak. Ala wa qaulaz zur, ala wa syahadatuz zur, ala wa qaulaz zur, ala wa syahadatuz zur. Jadi dari duduk begini nyender sampai duduk begini. Tuh, di dalam keterangan kitab hadis, kalau nggak salah dalam Fathul Bari, ya, dijelaskan bahwa betapa pentingnya kita menghindari dosa yang namanya kesaksian palsu, ucapan palsu atau bohong. Kenapa Rasulullah sampai duduk dari nyender? Karena kalau musyrik, ya, durhaka orang tua, orang bisa menghindari semua, gampang, betul tidak? Insya Allah kita nggak musyrik kan? Ada di sini yang nyembah api, nggak ada kan? Hah? Ya. Kalau temannya setan gepeng banyak, ya. Temannya setan gepeng namanya, ya. Tapi insya Allah nggak musyrik. Durhaka sama orang tua juga insya Allah nggak ada yang durhaka di sini, ya. Tapi begitu ngomong tentang ucapan bohong, kesaksian palsu, Rasulullah berulang-ulang. Kenapa? Karena banyak orang yang mungkin jatuh di dalam ini, banyak sekali, ya. Betapa banyak kita gampang bicara bohong. Banyak nggak? Takut sama ustadz mau dihukum bohong. Kamu nggak sholat jamaah? Sholat tadi di mana? Di mana? Di belakang tiang. Nggak kelihatan padahal, ya. Namanya bohong kan? Begitu mudahnya orang berbohong dan bersaksi palsu di pengadilan hanya untuk mendapatkan keuntungan dunia. Jadi begitu besarnya kemungkinan orang itu jatuh dalam ini, maka Rasulullah sampai dari nyender sampai duduk, ala wa qaulaz zur, ala wa syahadatuz zur. Banyak dari orang yang jatuh di sini. Kalau durhaka insya Allah nggak banyak yang jatuh, ya. Walaupun zaman sekarang makin banyak yang anak yang durhaka sama orang tua. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijtanibus sab'al mubiqati, hindarilah kalian 7 yang
menghancurkan. Ya. 7 hal yang menghancurkan. Fadzakara minha, maka dia menyebutkan di antara as-sab'al mubiqat, ya, haknya itu kepada as-sab'al mubiqat, di antaranya adalah asyirka billahi, syirik menyekutukan Allah, di antara 7 yang menghancurkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man baddala dinahu faqtuluhu, barang siapa yang mengganti agamanya, faqtuluhu, maka bunuhlah dia. Ya, al-hadis ini dipakai sebagai dalilnya, ya, boleh dibunuhnya seorang yang murtad. Itu dalilnya man baddala dinahu faqtuluhu, barang siapa yang mengganti agamanya, maksudnya keluar dari Islam, maka bunuhlah dia. Tapi nggak boleh sembarangan orang yang membunuh, harus melalui putusan pengadilan. Nah, di Indonesia nggak bisa orang murtad dibunuh, nggak bisa, karena hukum kita tidak pakai hukum fikih, ya, hukum positif. Makanya sekarang orang murtad enak aja petantang, petenteng. Ada yang jadi pendeta ngomong sembarangan. Ini yang lagi rame nih, yang diuber-uber ini sekarang lagi di Amerika orangnya. Dulunya seorang ustadz, ya, tiba-tiba kok bisa murtad. Naudzubillah. Dia adalah kader dari dulu di sekolah Muhammadiyah, kemudian ngajar di Az-Zaitun, Indramayu. Pendeta, tapi omongannya selalu, ya, karena dia ngerti tentang agama Islam, karena dia pernah jadi ustadz, omongannya itu provokatif sekali, ya. Kalau di dalam hukum Islam udah dibunuh orang kayak gini, jangankan memprovokasi agama Islam, dia keluar aja udah bisa dibunuh, ya. Nah, ini jenis syirik yang pertama. Wan nau'u tsani minasyirki, jenis kedua daripada, macam kedua daripada syirik, ar-riya'u bil a'mali, riya, pamer, ya, dengan amalnya, dengan perbuatannya. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana berfirman Allah Ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa yang yarju liqa'a rabbih, mengharapkan perjumpaan, berjumpa dengan Tuhannya man, ya, falya'mal, maka hendaklah berbuat, man tadi, amalan solihan, perbuatan yang soleh, amal soleh. Kalau mau berjumpa dengan Allah di surga, ya, nanti kenikmatan berjumpa dengan Allah itu hanya hanya bagi penduduk surga, ya. Falyamal amalan solihan, maka hendaklah dia beramal soleh. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan hendaklah dia tidak musyrik, menyekutukan dengan ibadah kepada Tuhannya dengan suatu pun, dengan seseorang pun, siapapun, ya. Jadi ibadahnya murni untuk Allah, jangan untuk selain Allah. Ini kalau mau nanti berjumpa dengan Allah, ya. Karena dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, wa ru'yatullahi fil jannati haqqun, ya, memandang, melihat Allah di surga adalah hak, benar, ya, bagian daripada akidah kita, hak itu, ya, tanpa, ya, melihat dengan mata atau dengan indera kita. Karena kalau kita melihat Allah dengan indera kita, berarti ada jarak antara kita dengan Allah. Berarti Allah ada di tempat tertentu, dan itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana, ya, kata Nabi, apakah kalian lihat bulan purnama ini? Kepada para sahabat,
Ya. Iya, kata sahabat, nanti kalian, kata Nabi, akan melihat Allah sejelas kalian melihat bulan purnama di malam hari ini. Tapi bukan melihat seperti mata begitu, bukan. Ya, bukan seperti kita ngelihat bulan. Gimana? Ya, bila kaifin, nggak usah ditanya gimananya. Udah nanti udah dapat nikmat di akhirat, di surga. Sekarang tugas kita masuk surga dulu. Ya. Kalau dipikirin gimana melihat Allah, memandang Allah, caranya belum pernah ada yang melaksanakan, belum pernah ada yang ngalami, kok bisa menjelaskan gimana? Enggak ada. Ya. Yang jelas di situ Allah memperkenankan kepada hamba-hambanya di surga, apa duduk surga, untuk bisa menyaksikan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ay la yura'i bi amalihi ahadan. Maksudnya tidak syirik dengan ibadah kepada Tuhannya dengan seseorang, ya, dengan orang lain. Itu artinya la yura'i, tidak riya, memamerkan, bi amalihi, dengan amalnya, ahadan, kepada siapapun. Jadi syaratnya bisa berjumpa dengan Allah nanti, ya, tidak riya, pamerkan amalnya kepada orang lain selain Allah. Nggak ada, nggak boleh, ya, hanya untuk Allah. Jadi di sini kita bisa pahami bahwa syirik, ya. Nah, nanti kita teruskan dulu deh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wasyirkal asghara, jauhilah oleh kalian syirik kecil. Qalu ya Rasulullah wa masyirkul asgharu. Mereka berkata, para sahabat, ya Rasulullah, apakah syirik yang kecil itu? Qala, bersabda Nabi, ar-riya'u, riya. Riya itu adalah syirik kecil. Yaqulullahu ta'ala, berfirman Allah Ta'ala nanti, yauma yujazil ibada bi a'malihim, pada hari Allah memberikan balasan pada hamba-hambanya dengan perbuatan amal mereka. Izhabu ilal ladzina kuntum turaunahum, izhabu, pergilah oleh kalian kepada orang-orang yang kalian pamerkan, ya, amal kalian itu. Siapa yang kalian pamerkan? Sana cari siapa yang kamu dulu pamerkan amalnya. Turaunahum bi a'malihum, yang kalian pamerkan kepada mereka dengan amal kalian fid dunya, di waktu dunia. Fanzuru, maka lihatlah oleh kalian, hal tajiduna indahum jazaan, apakah kalian mendapatkan pada mereka balasan? Apakah kamu riya kepada orang-orang di dunia itu, kamu nanti diberikan balasan oleh mereka di akhirat? Maka disuruh cari oleh Allah. Cari kamu dulu ibadah enggak untuk saya, untuk pujian manusia. Cari manusia yang kamu minta pujiannya, minta, lihat ada enggak mereka ngasih pahala buat kamu. Enggak ada, ya. Ini wa qala sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu, berfirman Allah, man amila amalan, barang siapa yang berbuat satu perbuatan, asyraka ma'i fihi ghairi, dia menyekutukan bersamaku di dalam fihi, fi amal tadi, ghairi, selain aku, fahuwa, maka dia, man lilladzi asyraka, ya, bagi orang yang dia sekutukan, wa ana bariun minhu, dan aku, wa ana minhu bariun, dan aku darinya bebas, berlepas diri. Ya, jadi kata Allah dalam hadis qudsi, barang siapa yang melakukan perbuatan dia menyekutukan aku dengan seseorang selain aku dalam perbuatannya itu, artinya bukan murni untuk aku, ada untuk manusia, untuk perpujian manusia, untuk apa, pandangan manusia, maka katanya, kata firman Allah, maka dia nanti milik orang yang apa namanya,
yang dia pamerkan itu. Silakan ke sana. Wa ana minhu bariun, dan aku tidak berlepas diri dari orang-orang seperti itu. Allah nggak mau ngurusin. Wa qala, dan berkata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man samma'a Allahu bihi. Barang siapa yang mensum'ahkan, maka Allah akan mensum'ahkan dengannya. Wa man roya apa roya? Wa man roya Allahu bihi. Barang siapa yang memamerkan, maka Allah akan pamerkan dia. Di sini keterangan di dalam syarah-syarah hadis, ya, banyak keterangan makna daripada ini. Tapi yang paling umum adalah barang siapa yang pengen didengar oleh orang kebaikannya, namanya sam'a, pengen sum'ah. Jadi kalau riya itu dari kata ro'a, itu dilihat. Kalau sum'ah pengen didengar, pengen namanya dipuji-puji orang, itu namanya sum'ah. Maka Allah akan sama Allah bihi, Allah akan jadikan dia dipuji oleh orang-orang. Dipuji, dia pengen sum'ah, dikasih sum'ah oleh Allah, dikasih oleh Allah. Sebagaimana waman roya, barang siapa yang berbuat untuk pamer kepada orang, Allah akan pamerkan dia. Ya Allah kasih perkenankan di dunia, dia dipuji orang, dipandang orang, dikagumi orang, karena amalnya untuk pujian hambanya. Tapi nanti di akhirat dia tidak dapat apa-apa dari amalnya tersebut, ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu taala alaihi wa alihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu taala alaihi wa alihi wasallam bersabda, rubba shaimin laisa lahu min shaumihi illal ju'u wal atashu. Ini hadis puasa, sering dipakai oleh ustaz-ustaz kalau lagi Ramadan. Rubba shaimin, berapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min shaumihi, tidak ada padanya dari puasanya, tidak ada baginya shaim, min shaumihi, dari puasanya shaim, tidak ada baginya kecuali illal ju'u wal atash, kecuali cuma lapar dan haus. Enggak dapat apa-apa, enggak dapat pahala dari Allah. Ini wa rubba qaimin, berapa banyak orang yang qaim, yang qiyamul lail, ya. Karena kan hadisnya ada man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Dalam hadis yang lain man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Qoma itu artinya apa? Qoma artinya qiyamul lail. Qiyamul lail itu artinya ibadah sholat sunnah setelah isya, yang di kita oleh kemudian disebut dengan sholat tarawih. Sholat apa? Tarawih. Ya, di zaman Nabi nggak ada istilah tarawih. Ya, tarawih, istilah tarawih itu bid'ah juga. Kalau mau kita bilang bid'ah, sholat tarawih itu juga tapi bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Baik dia sholat tarawih, ya. Karena Rasulullah tidak mencontohkan setiap malam selama 29 malam, apalagi berjamaah, ya. Rasulullah hanya berjamaah dengan sahabat paling banyak 4 malam, 3 atau 4 malam saja di masjid. Dan setelah itu beliau tidak keluar kamar lagi, tidak keluar rumah lagi, ya. Kata Rasulullah, besoknya saya lihat kalian itu menunggu saya untuk sholat, tapi sengaja saya tidak keluar sholat, ya, khasyata ayyufrada alaikum, takut nanti tarawih jadi sholat fardu buat kalian. Kalau sholat tarawih jadi sholat fardu, jadi sholat wajib, meninggalkannya dosa. Kalau sudah demikian, kasihan orang yang tidak bisa tarawih. Ya, orang yang kerja di kantor pulang, ya, nggak bisa tarawih, pulang sampai rumah udah jam 9, setengah 9, tarawih udah selesai.
Ya kan? Tiap malam begitu. Gimana ya kalau tarawih itu wajib? Ya. Nah, kata warubba qaimin, berapa banyak orang yang qiyamul lail laisa lahu min qiyamihi, tidak ada baginya qaim dari qiyamnya qaim, bangunnya qaim atau ibadah salatnya qaim, illa saharu, kecuali hanya melek begadang atau melek malam saja. Ya. Cuman melek malam aja dia sholat, tapi nggak dapat apa-apa dari sholatnya, qiyamul lailnya. Nah, ya. Nah, kenapa? Bagaimana keterangannya? Yakni innahu idza lam yakunis sholatu was shaumu liwajhillahi ta'ala. Jika tidak ada sholat dan puasa itu untuk ya wajhullah, untuk ridhonya Allah Ta'ala, fala sawabalahu, maka tidak ada pahala balasan baginya. Ya. Dalam pengertian di dalam kitab ini, hadis ini, ya, orang yang puasa sia-sia, orang yang qiyamul lail sia-sia itu karena niatnya li ghairi wajhillah, bukan untuk Allah tujuannya. Ya. Jadi saya kembali tadi katakan jenis syirik itu ada dua. Ada berapa? Yang pertama syirik sebagai lawan kata daripada tauhid. Ya. Syirik dalam bidang iman, keimanan, atau dalam i'tiqad, maka syirik yang demikian lawan katanya adalah tauhid, mengesahkan Allah. Syirik yang pertama, karena syirik kaitannya dengan akidah. Adapun syirik yang kedua ini syirik yang kaitannya dengan amal, perbuatan. Maka lawan syirik di sini bukan tauhid, tapi lawan syirik di sini adalah ikhlas. Lawannya apa? Ikhlas. Paham nggak? Karena syirik yang kedua ini bukan syirik bidang akidah, tapi syirik di bidang amal perbuatan. Artinya di syirik yang kedua ini pelakunya masih beriman, berislam, tapi ketika dia beribadah dia punya tujuan selain ya. Syirik itu artinya apa? Ada tujuan untuk Allah, ada tujuan untuk selain Allah. Itu namanya syirik. Paham ya? Jadi untuk Allahnya masih ada, makanya namanya syirik, menyekutukan. Kalau nggak ada tujuan untuk Allah bukan syirik namanya. Ya, meskipun tadi disebut ya, lam yakun liwajhillah, bukan untuk Allah. Tapi namanya menyekutukan itu artinya apa? Ada bersama-sama, sekutu. Sekutu itu kan berarti lebih dari satu. Namanya sekutu. Ya, kalau dua kutu berapa? Itu sih kutu rambut ya. Kalau sekutu ada dua kutu, karena sekutu nggak ada dua kutu, ya sekutu aja ya. Sama kalau saya katakan, apakah saudara-saudara setuju ya, kalau setuju satu, nggak ada 27, nggak ada ya, cukup setuju aja, nggak ada duanya gitu. Sekutu nggak ada duanya ya, satu kutu ya udah gitu ya. Kenapa namanya jadi satu kutu saya juga nggak tahu ya, asal bahasa sekutu dari mana itu ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu kan sekutu itu ally ya, ally, tulisannya ALLY, ali ya, ali. Kalau tulisannya ali, bacanya ally. Ally itu artinya sekutu ya, bukan alay, anak alay itu bukan ya. Allah, ini panjang juga ya, agak lumayan sehalaman lagi ya, mudah-mudahan keburu. Jadi syirik yang pertama kaitan dengan akidah, itu lawannya apa? Tauhid ya, mengesahkan Allah di dalam penyembahan, mengesahkan Allah
di dalam ketuhanan. Tapi syirik yang kedua adalah ya, di sini kaitannya dengan amal, yaitu menyekutukan Allah di dalam perbuatan, maka lawannya adalah mengesahkan Allah di dalam perbuatan, tujuan perbuatannya, yaitu yang disebut dengan ikhlas. Namanya ikhlas. Ikhlas itu dari kata-kata khalasa fahuwa khalisun. Ya, khalis itu artinya murni. Kalau ada air bening itu khalis, nggak ada tehnya, nggak ada garamnya, nggak ada gulanya, itu khalis. Tapi begitu dimasukin gula, diaduk, masih bening tapi ada rasa manisnya, itu sudah tidak khalis. Begitu dimasukin garam masih bening tapi rasanya udah asin, itu tidak khalis. Jadi khalis itu terlepas dari segala yang lain kecuali dia sendiri. Ya air, nggak ada yang lain. Yang disebut dalam fikih itu ma'ul mutlaq, air mutlaq. Itu namanya air. Ya. Kama ruya anhu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, masalul ladzi ya'malu lirriya'i, perumpamaan orang-orang yang berbuat untuk riya, was-sum'ati, dan sum'ah. Tadi sudah dijelaskan bedanya riya dan sum'ah, ya. Kama salil ladzi yamla'u kisahu hasan, ya, saya hasan. Kama salil ladzi, seperti orang yang yamla'u, memenuhi, kisahu, tasnya atau dompetnya, hasan, kerikil. Ya. Kalau kamu punya tas game, tas tenteng itu diisi kerikil, penuh apa enggak? Penuh apa tidak? Gendut nggak tasnya? Gendut, tapi gendut isinya kerikil. Paham? Kenapa? Oh, kencing nggak boleh. Jangan dikasih kencing di dalam, ya. Jadi perumpamaan orang yang berbuat untuk riya dan sum'ah itu seperti orang yang memenuhi dompet atau tasnya dengan kerikil. Gendut, banyak kerikilnya, tapi isinya kerikil. Tsumma yadkhulus suqa, kemudian dia masuk ke pasar, mau belanja ceritanya, liyashtariya bihi, untuk membeli bihi dengannya kis, ya, dompet tadi, atau dengannya hasa, bisa juga dengan kerikil tadi. Fa idza fatahahu, maka jika dia membukanya kis tadi, tasnya, quddamal bai'i, quddamal bai'i, di depan penjual, dia mau beli di depan toko, di depan warung, fa idza huwa hasan, maka tiba-tiba dia, ya, adalah batu kerikil. Mau bayar, buka dompet, isinya kerikil. Wa daraba bihi wajhahu, dan dia memukul dengannya, dengan kerikilnya, wajahnya dia sendiri, dilempar. Ya, kerikil, nggak bisa beli apa-apa pakai kerikil. Ya, jadi kerikilnya dilempar-lempar ke mukanya aja. Wala manfa'ata lahu fi kisihi, ya, dan tidak ada manfaat baginya, hasan, ya, kerikil tadi, fikisi, di dalam dompetnya, tasnya si man tadi, masalul ladzi, ya, alladzi tadi. Siwa maqalatin nasi lahu, enggak ada manfaatnya selain ucapan manusia kepadanya, ma amla'aki sahu, betapa penuh dompet atau tasnya dia. Ya, orang yang nggak tahu isinya kerikil kan lihat, tasnya gede banget, tebel banget tuh, dikiranya duitnya
banyak. Dipuji-puji. Orang yang nggak tahu memuji-muji. Wala yu'ti bihi syai'an, dan tidak memberikan dia dengan yang hasan itu syai'an sesuatu. Nggak bisa memberi apa-apa dengan kerikil tadi. Jadi penampilannya tasnya penuh. Orang bilang, wah orang kaya nih, tasnya penuh, berat. Nggak tahu yang di dalam isinya kerikil. Maka perumpamaan orang yang beramal tapi riya dan sum'ah seperti itu. Dia minta dipuji orang, dia minta dikagumi orang, dapat orang puji, dapat orang kagum kepada dia, tapi tidak dapat apa-apa seperti orang yang di tasnya itu ada kerikil. Dengan apa dia amal kalau dengan riya? Dengan apa buat apa dia amal kalau sum'ah? Tidak memberi manfaat apa-apa, sebagaimana kerikil tidak bisa memberi manfaat apa-apa untuk membeli barang-barang dia. Gitu. Bagus perumpamaan ya. Ya, ini hadis Rasulullah yang memberi perumpamaan ya. Fakadzalikal ladzi ya'malu lirriya'i was-sum'ah. Maka demikian pula orang yang beramal untuk riya dan sum'ah. Falaisa lahu min amalihi siwa maqalatin nasi, maka tidak ada baginya ya alladzi tadi orang yang ngamal tadi dari amalnya tadi siwa maqalatin nasi, selain omongan manusia, pujian manusia. Dapatnya cuma pujian aja. Orang dia nyari pujian, ya Allah kasih pujian tadi kan. Tadi kan hadisnya man samma'a samma Allahu bihi wa man raya Allahu bihi. Dia cari itu, Allah kasih. Lu minta dipuji kan? Nih, gua kasih pujian. Gitu, ya. Wala sababa lahu fil akhirati, dan tidak ada pahala baginya si allazi tadi fil akhirati di akhirat. Enggak ada bagian. Ya. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnaha haba'an mansura. Ya. Dan akan kami perlihatkan, qadimna itu kami perlihatkan segala amal yang telah mereka kerjakan. Wa qadimna, dan kami perlihatkan ila ma'amilu, kepada apa yang mereka telah kerjakan, min amalin, berupa perbuatan, faja'alnahu, maka kami jadikan amalnya itu haba'an mansura, debu yang berterbangan. Di dalam tafsir Al-Qurtubi dikatakan, ini katakan ini terjemahannya. Yakni maksudnya adalah al-a'mal allati ya'amiluha li ghairi wajhillahi ta'ala. Perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan untuk selain ridha Allah, wajah Allah Ta'ala, abtalna sawabaha, kami gugurkan, kami batalkan pahalanya amal tadi, waja'alna, dan kami jadikan amal tadi kal haba'il mansuri, seperti debu yang berterbangan. Apa itu haba'ul mansur? Wa huwal gubar, yaitu debu, ya, tanah yang kayak debu. Tanah yang apa tuh namanya tuh? Ya, tanah yang kayak debu, tanah yang tipis sekali ya, artinya kayak pasir gitu tapi lebih tipis lagi tuh, ya. Wa huwa al-ghubarul ladzi yura fi syu'a'is samsi, ya, yaitu tanah debu yang terlihat di bawah sinar matahari. Ya, kalau kita ngelihat sinar matahari nih waktu terik di tempat padang pasir tuh kelihatan kayak ada apa? Debu-debu berterbangan, ya, tipis-tipis gitu ya, kayak kita dalam materi kan ada gitu kan. Nah, itu habaan mansuro, seperti itu. Jadi benar-benar nggak ada apa-apanya, terbang, hilang, ya. Nah, itulah amal yang dikerjakan bukan untuk Allah Ta'ala. Makanya hati-hati dengan riya dan sum'ah tadi. Warawa Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu, dan meriwayatkan
Adi bin Hatim. Imam Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, yu'maru bi fi'amin, diperintahkan kepada golongan-golongan, au ay jama'atin, jamaah kelompok-kelompok, minan nasi, dari manusia, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, ilal jannati, kepada surga. Ada segolongan orang digiring ke arah surga, seakan-akan dia mau masuk ke surga nih. Wah, udah bahagia aja, girang aja, digiring, ayo surga, surga, ya. Kemudian hatta idza danau minha, sehingga jika mereka telah dekat dari surga itu, ya, hanya jannah, wastansyaqu raihataha, dan mereka telah mencium, menghirup harumnya surga. Udah dekat sama surga, harumnya surga udah kecium, wangi gitu ya. Wa nazaru ila qusuriha, dan sudah mereka melihat kepada istana-istananya surga, istana jannah. Wa ila ma a'addallahu li ahliha fihi, dan melihat kepada apa yang Allah siapkan kepada bagi penduduk surga, jannah, fiha, ya, di dalam jannah tadi. Kira-kira apa nanti yang akan diberikan kepada orang-orang beriman yang di surga? Udah kelihatan semua, istana-istananya udah kelihatan, gemerlap, terang, indah, megah, ya. Akhirnya nudu, diserukan kepada mereka, mereka diserukan, an isrifuhum anha, palingkan mereka ini, anha, dari surga, suruh balik lagi. udah ngelihat surga, udah di depan surga, udah cium baunya, harumnya surga, udah lihat istana-istananya surga, lihat apa yang akan diberikan tuh, buah-buahan, makanan, kenikmatan di dalam surga. Suruh balik. Ya, suruh balik. Gimana tuh rasanya tuh? Sakit banget ya. Fa innahum la nasiba lahum fiha, maka sungguhnya mereka la nasiba lahum, tidak ada bagian bagi mereka, fiha, di dalam surga tadi. Enggak ada bagian buat mereka di surga tadi. Fayarji'una bihasratin wa nadamatin, maka mereka kemudian balik kembali dengan penyesalan, ya. Hasrah wa nadamah sama ya, dengan penyesalan. Aduh, kok kita suruh balik lagi, menjauh lagi dari surga. Ma raja'al awwaluna wal akhiruna bimisliha, tidaklah kembali orang-orang terdahulu dan kemudian bimisliha, dengan seperti itu. Bihanya itu hasrah wa nadamah, dengan semacam penyesalan dan kesedihan seperti itu. Gak pernah ya, orang lain mengalami itu. Udah di depan surga suruh balik lagi, gak ada yang kayak gitu. Fayaquluna, maka mereka berkata, Rabbana, ya Tuhan kami, lau adkhaltana an-nara, jika engkau masukkan kami kepada api neraka, qabla an turiyana, sebelum engkau memperlihatkan kepada kami, qabla an turiyana, ya. Jadi aro yuri, ya. Jadi ro'a, aro yuri, ya. Sebelum engkau memperlihatkan kepada kami, ma araitana, apa yang telah engkau perlihatkan kepada kami, min thawabi ma'adatta li auliyaika, berupa balasan, ya, pahala atau balasan bagi yang kau siapkan, apa-apa yang kau siapkan bagi para kekasihmu, kana ahwana alaina, ya, demikian itu lebih mudah bagi kami. Jadi kata mereka gini, ya Allah, kalau seandainya kami langsung masuk neraka, nggak ngelihat surga tadi, tidak seberat seperti yang kami alami. Udah di depan surga suruh balik lagi.
sakitnya tuh di sini gitu ya, kalau kata lagu gitu ya. Ya kan? Sakitnya tuh udah di depan sorga kan kayak diledek gitu ya. Mendingan ke neraka gak usah lihat. Kata mereka begitu. Lebih ringan kalau kami langsung ke neraka daripada udah dilihatin sorga suruh ke neraka lagi. Fayaqulullahu ta'ala, maka berfirman Allah ta'ala, dzalika ma aradtu bikum, yang demikian itu apa yang aku kehendaki untuk kalian, kepada kalian. Emang sengaja, kata Allah, saya begitu kan sengaja. Kuntum idza khalautum, kamu itu kalau lagi sepi ya, sendirian, baraztumuni bil azaimi, kalian tampakkan kepadaku dengan dosa-dosa besar. Kalau lagi sendiri nggak ada orang berbuat dosa. Wa idza laqitumun nasa, dan jika kalian ketemu manusia di hadapan orang, laqitumuhum mukhbitina, kalian menjumpai mereka annas mukhbitina, dalam keadaan taat kepada Allah. Jadi kalau di depan orang kelihatannya soleh, tapi kalau lagi sendirian brengsek, bejat ya. Dosa maksiatnya berlimpah-limpah. Tapi kalau di depan orang, wah, pakai sorban, pakai imamah, pakai tongkat, pakai jubah. Ya. Nih. Tura'unnan nasa bi a'malikum, kalian pamer kepada manusia dengan amal kalian. Khilafa ma tu'tuni min qulubikum, berbeda dari apa yang kalian berikan kepadaku dari hati kalian. Ya. Kalau di hadapan manusia saja kamu bagus-bagusin, ya. Tapi di dalam hatinya kepada Allah jeleknya luar biasa. Habtumun nasa, habtum dari kata haba yahabu, habtumun nasa, kalian takut kepada manusia, walam tahabuni, dan kalian tidak takut kepadaku. Ya, ini kalau bab ini serem juga ya. Kita berbuat dosa di depan banyak orang, terang-terangan, jelek banget itu. Itu namanya orang fasik, berbuat dosa terang-terangan. Nggak puasa, minum di pinggir jalan, semua orang lihat, tuh fasik. Ya, betul? Minum mabok di pinggir jalan, itu namanya fasik. Semua orang lihat, terang-terangan. Ya kan? Begitu jeleknya berbuat maksiat terang-terangan. Tapi maksiat sembunyi-sembunyi juga nggak kalah beratnya. Kenapa? Karena seakan-akan kita di depan manusia itu pengen kelihatan baik, tapi aslinya begitu nggak ada manusia, kita berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kalau kita pakai bab ini nih takutnya luar biasa. Ya. Jadi kamu takut kepada manusia, kamu takut dibilang orang apa? Orang bejat, orang jelek oleh manusia. Tapi kamu nggak takut sama aku, kata Allah. Karena kamu melakukan maksiat dalam keadaan sembunyi pun kan Allah tahu. Ya, kenapa kamu nggak mikir Allah Maha mengetahui? Kamu nggak takut sama Allah. Ya, ini. Wa ajlaltumun nasa, kalian mengagungkan manusia. Walam tujilluni, ya, ajal la yujillu, ya. Walam tujilluni, dan kalian tidak mengagungkan aku. Yang kamu pikirin itu manusia aja, pakai baju yang bagus gimana supaya kelihatannya mentereng, gagah, cakep, cantik, ya, pakai make up, pakai riasan, pakai perhiasan, semuanya semua biar dilihat orang. Coba ngaku, coba. Kalau dandan cakep, pengen dilihat orang kan? Ada nggak orang dandan cakep nggak kepengen dilihat orang? Ngapain capek-capek jadi cakep? Ya kan? Oh, apalagi suami punya istri, punya suami, di depan suaminya pakai daster bolong 7 hari nggak dicuci, ya kan? Kalau dilempar ke kolam ikannya pada mati semua tuh daster, ya, saking baunya.
Tapi kalau kondangan, waduh, ya kan, dandannya 2 jam. Itu bedak tebelnya 2 cm, 3 cm itu. Ya kan, kulitnya sampai mengkilap, glowing kalau kadang sekarang, ya. Pakai MS Glow. Tuh Amel ketawa aja tuh. Amel pakai MS Glow juga? Enggak. Skincare. Jadi yang jerawatan, yang bopengan misal hilang nggak kelihatan. Yang kulitnya hitam jadi kelihatan putih, ya kan? Mata yang sipit jadi belok, ya kan? Betul nggak? Hidung yang pesek bisa kelihatan mancung, kan semua make up bisa bikin begitu, ya. Kalau orang ahli make up itu bisa bikin yang jelek jadi kelihatan cakep. Saya paling suka tuh ngeliat tuh video, ya, orang jelek terus di make up sampai jadi cakep. Saya seneng ngeliatnya tuh. Hebat bener nih make up. Saya mengagumi make upnya artisnya itu loh, seniman make upnya itu. Dari mulai kantong mata bisa hilang, matanya bisa terang, ini bisa. Pokoknya kalau kita ngeliat, wah cakep banget gitu. Padahal aslinya nauzubillah. Makanya kalau lagi di pesta, ya, pesta perkawinan, lihat perempuan-perempuan cakep, ntar dulu, jangan buru-buru naksir, ya. Ya, Bambang. Lihat di pesta di aula, cewek cakep banget itu, ya, mengkilap, glowing gitu kan, katanya. Saking licinnya sampai nyamuk laler aja kepleset, ya, saking licinnya. Ntar dulu, ya. Periksa nanti bangun tidurnya kayak apa, ya, kirim utusan intel, ya, ke rumahnya perempuan. Nanti kamu datang, ya, ke rumahnya. Sebelum dia bangun tidur belum mandi. Nah, kamu lihat. Kalau perlu kamu pakai hidden kamera, lihat. Foto ke saya. Lihat muka aslinya. Nah, inilah penampakan aslinya, ya kan gitu. Kalau benar-benar cakep kan biar bangun tidur juga tetap cakep, ya. Kambing aja nggak mandi mahal harganya, ya. Ya nggak? Jadi kalau orang cakep mah nggak usah takut. Kecuali cakepnya karena dempul, ya. Nah. Jadi wa ajlaltumun nasa wa lam tujilluni, kalian mengagungkan manusia, kalian tidak mengagungkan aku. Wa taraktum linnasi, dan kalian tinggalkan untuk orang, walam tatrukuli, dan kalian tidak tinggalkan untukku, yakni li ajlin nasi, yaitu karena manusia. Wal yauma udhiqukum alima iqabi, maka pada hari ini aku rasakan kepada kalian alima iqabi, pahitnya, ya, pedihnya hukumanku, ya. Pedihnya, pahitnya, pedihnya hukuman dariku. Ma'ama haramtukum, bersama apa yang aku haramkan untuk kalian, min jazili sawabi, dari balasanku yang banyak di surga. Gak akan aku kasih, ya. Rasain itu, lihat tuh, nah, gitu kan. Jadi Allah itu tidak suka kepada yang orang yang riya dan sum'ah. Sampai nanti di akhiratnya digituin tuh, ya kan. Kamu mau nyari itu kan, tapi nggak dapat. Kenapa? Karena memang perbuatannya bukan untuk Allah, maka nggak boleh dapat masuk surga. Ya. Bahkan tadi di hadis yang terdahulu suruh minta tuh balasannya kepada orang yang kamu pamerin dulu. Coba kamu minta pahala dari dia. Ya. Mana ada makhluk bisa ngasih pahala, ya, di akhirat. Wa sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertanya seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man najatu, apa itu keselamatan? Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alla tukhadi Allah, ya, keselamatan itu adalah engkau tidak menipu Allah. Tuh, kok menipu Allah? Ya. Qala wa kaifa yukhada Allah? Orang ini nanya lagi, bagaimana Allah bisa ditipu? Qala, bersabda Nabi, in anta'mala amalan,
engkau melakukan sebuah perbuatan amarakallahu wa rasuluhu bihi, yang Allah perintahkan kepadamu dan Rasulnya perintahkan kepadamu dengannya amal tadi, wa turidu bihi ghaira wajhillahi, dan kamu menginginkan dengan amal tadi selain untuk wajah ridhonya Allah subhanahu. Kamu melakukan perbuatan perintah Allah, sholat, puasa, berbuat baik, amal soleh, sedekah, ya, perintah Allah, perintah Rasulnya, tapi tujuan amalnya bukan untuk Allah. Ya, sholat harusnya sholat menghadap kepada Allah zahiran wa batinan. Zahirnya, jasadnya dia menghadap kepada Allah, menghadap kiblat, ya. Karena kiblat kita ada berapa? Ada berapa kiblat dalam sholat? Ada berapa? Jawab, kok diam aja. Tahu nggak? Kalau nggak tahu geleng gitu, nggak tahu gitu. Ya. Nggak jawab, diam aja kayak patung, ya. Ada berapa kiblatnya sholat? Kiblatnya badan adalah Ka'bah. Kiblatnya badan Baitullah. Kiblatnya wajah kita dan mata kita adalah mahallus sujud. Maka kita menunduk. Badan kita ngadep kiblat, mata kita, muka kita ke mahallus sujud. Itu kiblatnya mata. Ada lagi nggak kiblatnya? Ada. Satu lagi. Ntar kereta lewat dulu. Inilah serba-serbi masjid pinggir kereta, ya. Banyak sekilas info, ya kan? Kayak YouTube aja banyak iklannya, ya. Kiblat yang ketiga apa? Kiblatud doa as-sama. Kiblatnya doa ini ke langit. Bukan kiblatnya ke Masjidil Haram begini, Allahumma gitu, enggak. Kiblatnya ke, ya, maka dikatakan oleh guru-guru kita dulu, saya sama Syekh Salim Alwan diajarkan, kenapa kita menengadahkan tangan ke langit? Bukan karena Allah ada di langit, tapi karena langit adalah kiblatud doa. Langit adalah kiblatnya doa. Orang yang nggak paham, yang nggak ngerti, membuat seakan-akan Allah itu di langit, makanya kita doanya tangannya ke langit. Ya, maka kalau ditanya, bagaimana menurut kamu? Saya mah terserah yang di atas aja deh. Terserah yang di atas katanya. Ya maksudnya Allah itu bilang terserah yang di atas. Yang di atas mah loteng tuh, tikus loteng tuh di atas tuh, ya. Karena dia menganggap Allah itu di langit. Saya mah terserah yang di atas saja. Suka dengar gitu nggak? Ya, saya mah ikut terserah yang di atas saja. Ya. Rezeki sudah diatur sama yang di atas. Seakan-akan Allah itu di langit. Bukan. Yang di atas tuh di loteng itu tikus, ya. Tikus loteng. Ada cicak tuh di atas, ya. Allah itu bukan di langit. Jadi nipu sama Allah. Perbuatannya seperti ibadah kepada Allah, sholat, ngaji, sedekah, ya kan? Perbuatannya diperintah oleh Allah. Manusia puji dong, betul nggak? Dia sholat, rajin sholatnya. Dia puasa begini, rajin puasanya. Dia baca Quran, rajin baca Qurannya. Tapi di balik perbuatan yang kelihatannya ibadah itu, tujuannya bukan untuk Allah, tapi untuk pujian manusia. Makanya kata Nabi, antukhadi Allah, Allah tukhadi Allah, ya. Kalau mau selamat jangan nipu Allah. Kenapa? Kalau orang beramal kelihatannya perbuatan itu perintah Allah, tapi di hatinya bukan untuk Allah, sama dengan kata Nabi menipu Allah.
Jadi orang yang riya dan sum'ah itu menipu Allah. Maka tidak heran kalau Allah begitu marah tadi. Dikasih lihat dulu sorganya, udah cium wanginya, udah lihat istana-istananya, terang benderang, mungkin udah lihat bidadarinya, suruh balik lagi. Kasihan deh lo, ya kan gitu kan? Betul nggak? Ya, kayak orang dikasih PHP kalau kadang sekarang ya. Apa PHP? Ya. Apa PHP? Tahu? Apa? Oh tahu juga kamu, kirain nggak tahu. Kirain di Riau nggak ada, di Sumsel nggak ada ya PHP. Ada juga ya. Ya bahasa milenial lah itu ya. Mana lagi tadi? Wattaqir riya'a, dan takutlah oleh kamu akan riya, fa innahu syirkul asgharu, karena sungguhnya riya itu adalah syirik yang kecil. Wa innal muraiya yunada alaihi yaumal qiyamati, dan sungguhnya orang yang riya itu akan dipanggil nanti di hari kiamat, ala ru'usil khalaiqi, di hadapan para makhluk, bi arbaati asma'in, dengan 5 nama. Punya nama nih tapi bukan nama ruh nih ya. Kamu ngikutin nggak nama ruhnya lagi rame sekarang ya? Ini ada namanya di akhirat untuk orang yang riya. Yang pertama, ya murai, wahai orang yang tukang riya, pamer. Ya ghadir, ya ghadiru, orang yang menipu. Ya fajiru, wahai fajir, orang yang berbuat dosa, ya, berbuat keburukan. Ya khasiru, orang yang rugi. Jadi ada 3 nama itu: murai, ghadir, fajir, khasir. Dhalla amaluka, sesat perbuatanmu, wa batala ajruka, dan gugur batal pahalamu, balasanmu. Fala ajrolaka indana, maka tidak ada bagimu, indana, bukan indana santri ini ya, indana, di pada kami. Itu santri namanya ada indana ya, pakai ain juga namanya enggak? Hah? Idhab, pergilah kamu, fakhudh ajroka, maka ambillah balasanmu, mimman kunta ta'malu lahu, dari orang yang engkau dulu mengamalkan, beramal untuk dia. Ya mukhadi'u, wahai penipu. Dikatakan Allah, wahai penipu, suruh minta tuh pahalanya kepada orang yang kamu pamerkan dulu. Naudzubillah ya Allah. Mudah-mudahan kita selamat dari riya ya. Wa su'ila ba'dul hukama'i rahimahumullahu, dan ditanya sebagian ahli hikmah rahimahumullah, manil mukhlisu, siapakah orang yang ikhlas? Faqala, maka berkata ba'dul hukama tadi, al mukhlisu, orang yang ikhlas itu, alladzi yaktumu hasanatihi, orang yang menutupi, menyembunyikan kebaikan-kebaikannya, kama yaktumu sayyiatihi, sebagaimana dia menyembunyikan keburukan dan kedosanya, kesalahannya. Itu baru namanya orang ikhlas. Kebanyakan orang gimana? Kebanyakan orang keburukannya ditutup. Kalau dia maksiat ngumpet, betul? Tapi kalau berbuat baik pamer di depan orang. Kalau sholat di masjid bajunya rapi, pakai sarung, pakai peci, pakai kemeja, pakai minyak wangi, pakai sorban. Begitu sholat di kamar pakai kaos, udah 3 hari nggak dicuci, sarungnya lecek-lecek, kadang-kadang ada bolong-bolongnya dikit, rambut nggak pakai peci, acak-acakan. Kan begitu. Orang kan begitu. Kalau di depan manusia
pengen tampil sebagus-bagusnya. Kalau nggak ada orang, ya seada-adanya. Nah, orang ikhlas itu kata ahli hikmah tadi, kalau dia ingin keburukannya nggak dilihat orang, maka dia juga tidak ingin kebaikannya dilihat orang. Tuh. Jadi dia berbuat amal soleh, tidak ingin dilihat orang, tidak ingin dipamerkan kepada orang. Kalau perlu orang nggak tahu dia melakukan kebaikan itu. Kamu semalam kemana aja? Aku nggak sholat tahajud. Iya, maaf, gitu doang. Padahal semalam dia tahajud, tapi yang ngomong nanya ini tidak tahu. Dia sembunyikan itu. Jangan langsung emosi. Kok semalam gak tahajud? Jangan sembarangan. Gua semalam wow, lebih galakan dia daripada yang nanya, ya. Karena saking menunjukkan saya tahajud nih, gitu. Betul? Jam 2 pagi tahajud, bikin status atau kirim WA di grup. Ayo tahajud, kita bangun malam. Emangnya ada jam 2 pagi orang buka WA ya? Ada nggak? Online aja internetnya nggak nyala, ya kan? Bagaimana mau buka WA? Kan salah alamat namanya itu, ya. Kalau jam 11 malam mungkin masih ada yang melek. Kalau jam 2 pagi, jam 3 pagi siapa? Dan apa perlunya dia ngajak orang tahajud? Kalau mau, besok siangnya dia bikin tulisan. Saya mengajak sahabat-sahabat semua, malam-malam kita tahajud yuk. Karena besar pahalanya, keutamanya tahajud, dalil-dalilnya dikasih tahu. Itu baru benar. Lah jam 2 pagi, jam 3 pagi ngajak tahajud, siapa yang baca? Yang jelas akhirnya apa? Nanti ketika orang buka WA dia jam 6 pagi, ketemu WA dia jam 2 pagi, orang cuma akan mengetahui bahwa dia sedang tahajud. Sehingga kita patut mempertanyakan apa motif dia bikin WA di jam segitu. Apa betul-betul untuk mengajak orang atau ingin menunjukkan bahwa jam segini saya lagi tahajud? Itu kan namanya pamer. Ya. Hati-hati dengan pamer itu, ya. Maka orang yang mukhlis, yang ikhlas itu, dia sembunyikan itu yang namanya apa? Kebaikannya, sebagaimana dia tidak ingin keburukannya kelihatan orang. Tuh. Kalau sudah begitu insya Allah bisa jadi orang yang ikhlas. Wa qila li ba'dihim, dan ditanyakan kepada sebagian mereka, ma ghayatul ikhlasi, apa puncak daripada ikhlas itu? Qala an la tuhibba mahmadatan nasi, engkau tidak suka pujian manusia. Itu puncaknya ikhlas, ya. Wa qala al-Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu, berkata Imam Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu, tarkul amali li ajli nasi riyaun, meninggalkan perbuatan karena manusia itu riya. Ada orang nggak beramal, kenapa kamu nggak jamaah di masjid? Saya takut riya, nanti banyak orang yang lihat. Tapi dia nggak jamaah, itu riya. Itu kenapa kamu nggak nggak melakukan bangun tahajud? Malu saya, nanti kalau ada yang lihat saya dibilangnya riya lagi. Padahal itu dari riya begitu, ya. Kata Imam Fudail bin, meninggalkan perbuatan baik karena takut manusia, ya, karena manusia itu riya. Wal amalu li ajli nasi syirkun, sedangkan berbuat baik, beramal untuk manusia tujuannya itu syirik, yang tadi sudah dijelaskan. Bukan untuk Allah, ya syirik. Syirik dalam pengertian bukan syirik akidah, tapi syirik dalam amal, ya. Gitu ya. Wal ikhlasu, adapun ikhlas, ayyu'afiyakallahu minhuma, Allah menjagamu dari keduanya, yaitu dari meninggalkan amal karena manusia atau justru beramal karena manusia. Jadi ikhlas itu tidak meninggalkan amal, tapi sekaligus kalaupun beramal bukan untuk manusia tapi untuk Allah Subhanahu wa
taala. Bagus sekali kalamnya Imam Fudail ini. Saya hafal makalah ini karena saking bagusnya, ya. Allahumma afina minhuma, ya Allah jagalah kami, selamatkan kami dari keduanya, yaitu tarkul amal li ajli nas wal amalu li ajli nas. Wa'fu anna, dan maafkan kami ya Allah. Amin ya rabbal. Al-kabiratu tsaniyatu qatlun nafsi, dosa besar yang kedua nanti adalah membunuh atau pembunuhan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah.